A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk kali ini Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Serumah dengan Mayat Hidup. Cerita ini ditulis oleh Zulfia Syah. Sebelumnya terima kasih buat Kak Zulfia Syah yang sudah mengizinkan saya untuk menceritakan kisah ini kembali kepada teman-teman. Dan bagi yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Tanpa menunggu persetujuan kami, rombongan pengusung mayat memasuki halaman rumah Pade Rais, diikuti 4 orang dari dalam mobil. Mau tak mau, aku dan Mas Ojan juga turun. Sama seperti rumah-rumah yang lain, rumah Pade tampak begitu mencekam, sepi, sunyi dan mengerikan. Setelah mereka berucap salam, pintu rumah ada yang membuka. Mas Jasin, suami Mbak Lasmi, mereka menyampaikan keinginannya datang ke rumah ini. Bapak sudah meninggal, ucap Mas Jasin singkat. Tentu saja mereka terkejut dan kecewa. Sementara aku dan Mas Ojan lebih syok daripada mereka. Mas Jasin, apa itu benar? Kapan? Mas Ojan akhirnya maju dari barisan paling belakang. Mas Jasin melihat dengan seksama, seperti tak percaya kami bisa bersama rombongan orang desa ini. Ojan, tanyanya. Tanpa dipersilahkan, Mas Ojan menarikku masuk ke dalam rumah dan tak peduli dengan apa yang Mas Jasin bicarakan dengan rombongan tadi. Di mana Pak De? Tanya Mas Ojan setelah masuk rumah. Mbak Lasmi dan Rati duduk di kursi tanpa ekspresi. Lasmi, Rati, mana Pak De? Mas Ojan bertanya lebih keras. Mbak Lasmi dan Rati menoleh ke kiri, memberi isyarat ke arah lantai dekat kursi panjang. Pak D tergeletak di lantai dengan posisi miring, seperti orang sedang tidur. Mungkin ia memang sedang tidur. Gimana kabarnya? Tanyaku. Sudah meninggal, jawab Mbak Lasmi dan Rati secara bersamaan. Sudah meninggal, dan mereka menjawab setenang itu. Apakah kematian yang bertubi-tubi membuat hati mereka menjadi kebal? Kapan? Aku ingin tahu, sebab tadi pagi sebelum berangkat ke sini kami masih berbicara lewat telepon. Tadi pagi, jawab Mbak Lasmi singkat. Kapan akan dimakamkan? Tanya Mas Ojan. Mereka berdua menggeleng. Entah apa artinya. Kapan akan dimakamkan, Mas? Kali ini Mas Ojan bertanya pada Mas Jasin. Mas Jasin mendekat ke arah kami sambil berkata setengah berbisik. Beliau akan tetap di sini. Tidak akan dimakamkan. Kenapa begitu? Kejar Mas Ojan. Biar tetap tinggal bersama-sama dengan kami. Tapi Pak D kan sudah meninggal, kata Mas Ojan bingung. Ndak masalah. Di antara kami juga sudah ada yang meninggal sebelum Bapak. Tapi dia tetap ada di sini. Terang saja aku bingung. Ternyata benar ucapan Pak D tadi pagi. Di antara keluarganya ada yang meninggal, tapi masih tinggal di rumah ini.
Tanganku mencengkram punggung tangan Mas Ojan untuk memastikan kami akan baik-baik saja. Bagaimana tidak, kami tengah berada di dalam kandang harimau dan itu kami sendiri yang masuk. Duduklah. Kali ini Mbak Lasmi bersuara, singkat dan kaku. Aku dan Mas Ojan bingung harus duduk di mana. 2 kursi inti sudah ditempati Mbak Lasmi dan Ratih. Kursi kecil tanpa sandaran baru saja diduduki Mas Jasin. Sementara kursi panjangnya berada tepat di atas mayat Pak D. Akhirnya ku ikuti Mas Ojan duduk berselonjor di lantai. Pak D yang menyarankan kami tinggal di sini. Keadaan di kota sangat buruk. Selain pandemi yang hebat, kami dikejar-kejar. Belum usai Mas Ojan bertutur, tiba-tiba kami dikejutkan suara gaduh dari luar. Ternyata seekor kucing hitam berlari kencang sampai menabrak pintu masuk dan kursi panjang di dekat Pak D Rais. Refleks, Mas Ojan mengusirnya agar tidak sampai menabrak mayat Pak D juga. Biarkan saja, cegah Mbak Lasmi kaku. Tapi Las, gak baik mayat dilangkahi kucing, serga Mas Ojan. Memang itu mau kami, biar bapak hidup lagi. Masih dengan suara kaku Mbak Lasmi memberi alasan. Dilangkahi kucing hanya tidak baik, bukan berarti bisa hidup kembali, ucap Mas Ojan. Bisa, balas Mbak Lasmi. Gak bisa, aku ikut menimpali. Bisa, dengan nada sama Mbak Lasmi ngeyel. Mas Ojan tak peduli dengan argumen Mbak Lasmi. Ia tetap menghalau kucing yang siap melompat dari atas kursi ke arah mayat Pak D. Tiba-tiba Ratih bangkit dari duduknya dan mendorong tubuh Mas Ojan menjauh dari arah kucing sampai terjungkal. Ratih, pekiku, karena kami sepantaran. Beberapa kali sempat ngobrol pendek saat bertemu, tapi tetap saja kami tidak dekat. Apalagi sekarang, wajahnya menjadi tidak bersahabat. Biarkan saja. Mari kita lihat. Apa benar kucing hitam itu bisa menghidupkan kembali jenazah Pak D? Ucap Mas Ojan geram. Kami pun duduk ke posisi semula sambil sama-sama memperhatikan gerak kucing. 1 detik, 2 detik, setiap detik adalah hal mendebarkan. Kucing hitam itu melompat di atas kursi melewati jenazah Pak D. Jenazah Pak D benar-benar dilangkahi kucing hitam seperti dalam cerita. Namun, benarkah Pak D akan hidup kembali? Beberapa menit kemudian, Mas Ojan melihatku dengan tatapan lega karena mayat Pak D tidak benar-benar hidup seperti yang mereka harapkan. Bapak hidup kembali. Mbak Lasmi tiba-tiba menyeringai puas. Kami semua memasang tatapan seksama ke arah jenazah. Dan benar, meski tetap dalam posisi miring, tangan Pak D bergerak-gerak dan matanya terbuka. Lebih tepatnya melotot. Semua mendekat ke arahnya, termasuk aku dan Mas Ojan. Herannya, tatapan Pak D bukan pada anak-anak dan menantunya, melainkan padaku dan Mas Ojan. Tangannya menunjuk-nunjuk ke arah kami berdua. Aku ingin lari, ngeri dengan matanya yang merah melotot. Jaga keluargaku, terutama mayat hidup itu. Pak D bersuara serak dan terbata-bata. Siapa mayat hidup itu? Aku langsung bertanya penasaran.
Mata Pade hanya memutar seperti putaran jarum jam. "Siapa Pakde?" desaku. "Diam," Balasmi menghardik. Bersamaan dengan itu, tubuh Pakde menjadi kejer. Matanya melotot hingga akhirnya kembali kaku. "Bapak," panggil Mas Jasin. Percuma, Pakde sudah kembali pergi. "Gara-gara kamu, Bapak pergi sebelum aku bertanya ritual dan tata cara membuat mayat tetap seperti orang hidup." Balasmi menunjukku penuh kebencian. "Ritual?" tanya Mas Ojan. Mas Jasin kemudian menjelaskan bahwa Pakde bisa membuat mayat seperti orang hidup dengan menjalani ritual khusus. Sayangnya, cara itu belum sempat diturunkan pada anak keturunannya. "Kamu cobalah, Lasmi. Seperti yang kamu lihat saat Bapak melakukan ritual itu kemarin lusa," pinta Mas Ojan pada Mbak Lasmi. Dengan wajah kaku, Mbak Lasmi mengangguk. Ia berjalan ke dalam dapur dan kembali membawa kelapa, sapu lidi, tungku sesajen dan pisau. Semua alat ritual itu diletakkan di samping jenazah. Tungku sesajen dinyalakan lengkap dengan kepulan dupa. Kelapanya diketuk-ketukan ke lantai sampai 7 kali. Mulut Mbak Lasmi komat kamit membaca mantra. Kemudian sapu lidi dipukulkan ke tubuh jenazah Pakde sampai beberapa kali. "Jangan, kasihan Pakde," cegah Mas Ojan. Karena tak kunjung berhasil, Mbak Lasmi lalu membanting sapu lidi dan berdiri membawa pisau. "Kita butuh darah segar," ucapnya dengan tatapan nanar. Jelas saja aku terperanjat dan gemetar. Apalagi dengan tubuh kaku Mbak Lasmi berjalan pelan ke arah kami. Satu persatu dilihat, mulai dari Ratih, Mas Jasin, Mas Ojan dan juga aku. Dengan keringat dingin yang merembes sampai keluar baju, aku berdoa pada Tuhan. Semoga Mbak Lasmi tidak memilih darahku. "Aku butuh darah perawan," lanjut Mbak Lasmi. Sontak kutunjuk Ratih. Mas Ojan juga mendukung. Mbak Lasmi berjalan pelan ke arah Ratih. Herannya, Ratih diam saja tanpa menunjukkan raut takut. Ia menurut saja saat tangan kirinya diangkat Mbak Lasmi. Pisau siap dihujamkan. Sebelumnya, pisau itu diayun-ayunkan dulu di udara. Lalu, pisau menancap di telapak tangan Ratih. Tak ada darah yang keluar. Tak ada ekspresi dari yang ditikam. Pisau kembali dicabut. Mbak Lasmi berjalan kembali mencari mangsa selanjutnya. Tubuhku semakin hebat bergetar. Kalau bukan Ratih, berarti akulah target selanjutnya. Ingin aku lari dari tempat ini seandainya memungkinkan. Tapi semua seperti terkunci. Kakiku, mulutku dan orang-orang di sekitarku. "Kamu," Mbak Lasmi menunjukku dengan pisau. "Jangan, dia sudah gak perawan," ucap Mas Ojan penuh keyakinan. Biar saja. Aku bersedia dikatakan 100 kali tidak perawan asalkan aku selamat. Semua terdiam lama. Dalam keheningan, Mas Ojan tiba-tiba menjulurkan satu tangan pada Mbak Lasmi. "Aku saja." "Tapi Mas," sergahku. Karena Mbak Lasmi masih diam, Mas Ojan lantas mengambil pisau dan menggoreskan di salah satu jarinya. Darah mengalir ke lantai. "Ambil saja. Di rumah ini gak ada yang perawan. Setidaknya aku masih berjaga. Ambil saja darahku," perintah Mas Ojan.
Tak ada pilihan. Mbak Lasmi menerima tetesan darah dari tangan Mas Ojan dengan tangannya. Diteteskan darah itu di atas tungku sesajen bercampur dengan kepulan dupa. Nihil. Beberapa saat ditunggu, Pade tetap saja kaku. Tak bergerak sedikit pun. Karena putus asa, Mbak Lasmi menarik tangan berdarah Mas Ojan dan menjilati darahnya penuh selera. "Mbak Lasmi, apa yang Mbak lakukan?" teriakku panik. Tangan Mas Ojan yang satunya terangkat, memberiku isyarat agar diam saja. Setelah darah di tangan Mas Ojan habis, Mbak Lasmi merangkak di lantai untuk menjilati darah-darah yang menetes di sana. Saat Mbak Lasmi asik menjilati seperti kucing, Mas Ojan segera menutup mata melotot Pakde namun tak berhasil. Kemudian ia menyeret tubuh Pakde keluar rumah. Susah payah Mas Ojan mengangkat jenazah Pakde sendirian di dalam mobil. Dengan mobil itu jenazah Pakde dibawa entah kemana. Sedangkan aku ditinggalkan di rumah ini bersama mayat hidup, entah yang mana. Apa yang harus kulakukan di dalam rumah mengerikan ini? Mbak Lasmi masih asik menjilati lantai. Rati duduk kaku di atas kursi. Mas Jasin menghilang entah kemana. Dengan tubuh bergetar, aku membaca doa apa saja yang kuingat. Rasanya seperti bertahun-tahun menunggu Mas Ojan datang. Untungnya, tak ada interaksi antara kami bertiga, kecuali saling diam. Tak bisa kubayangkan kalau mayat hidup itu membunuhku seperti zombie. "Ratih, di mana tempat sholat? Aku mau sholat dulu," tanyaku hati-hati. Padahal aku tak sedang ingin sholat. Keluargaku bukan keluarga yang agamis, tapi kadang-kadang masih sholat. Rati menunjuk sebuah kamar. Ku masuki kamar itu. Mataku mencari mukena ke sekeliling kamar. Entah apa yang akan kulakukan. Sholat pun tidak mungkin, sebab aku tidak punya wudhu dan tidak berani untuk ke kamar mandi. "Ini yang kamu cari?" Jantungku hampir melompat melihat Mas Jasin tiba-tiba bangkit dari atas dipan. Ia mengantarkan kain putih. Iya, itu," jawabku gelagapan. Mas Jasin melempar mukena putih itu dan aku menerimanya. Dengan pemikiran kacau dan tangan gemetar, aku memakai mukena dan tak kunjung berhasil. Di mana lubang wajahnya? Di mana lubang tangannya? Aku hanya bisa membolak-balikan kain putih itu sampai lama. Hingga kemudian aku membentangkannya untuk menemukan salah satu lubang. Ternyata memang tak ada lubang. Ini hanya kain putih. Belum ada jahitan. Hanya ada kotoran tanah di beberapa sisi. "Ini," gumamku. Mas Jasin menyeringai. "Iya, itu kain kafan." Tanganku kaku. Aku dihadapkan pada jalan buntu. Keluar kamar ada Mbak Lasmi dan Ratih. Tetap di kamar ada Mas Jasin. Aku tak bisa berbicara dengan mereka, sebab belum jelas siapa di antara mereka yang sudah meninggal. Tiba-tiba aku sadar sesuatu. Kalung yang kugunakan saat ini berupa untaian mutiara imitasi. Kulepas kalung itu dan kujadikan tasbih untuk berzikir. Setidaknya kalau Mas Jasin adalah mayat hidup, ia akan takut melihatku berzikir. Terus saja kuputar kalungku sambil duduk di lantai seperti orang selesai sholat. Berzikir seingatku, sementara keringat dingin terus menetes di pelipis. Entah berapa lama ku pejamkan mata sambil berzikir. Akhirnya ku buka mata untuk mengintip keberadaan Mas Jasin di atas dipan. Ternyata Mas Jasin tak ada di sana. Entah bagaimana caranya ia menghilang. Aku tak merasakan saat kakinya melangkah keluar kamar. Ku pejamkan mata kembali.
Sebab kali ini aku benar-benar tak tahu harus berbuat apa. Setelahnya, aku melihat Mas Ojan menurunkan mayat Pak De Rais dari mobil dan meletakkan di pinggir pemakaman umum yang tadi kami lewati. Adegan berubah pada asap sesajen yang mengepul. Pak De membaca mantra, lalu memercik-mercikkan darah. Seketika seisi ruangan berseru senang. Dia hidup kembali. Kutunggu adegan selanjutnya. Siapakah sosok yang dihidupkan oleh Pak D? Rosa, Ros, bangun. Suara Mas Ojan membangunkanku setengah berbisik. Ku buka mata. Mas Ojan berdiri di depanku. Kenapa Pak De Rais gak dikubur? Tanyaku langsung. Kok kamu tahu? Mas Ojan tampak bingung. Aku sendiri bingung bagaimana menjelaskannya. Aku bermimpi begitu. Iya. Gak mungkin aku menguburkannya sendirian. Kita tunggu besok. Siapa tahu ada warga yang mau membantu. Yang penting mayat Pak Ade gak di sini. Aku mengangguk setuju. Kita akan pergi kemana? Tanyaku penuh harap. Sayang, Mas Ojan menggeleng. Kita tetap di sini. Mas, Pak D menitipkan keluarganya pada kita. Tapi kalau kita yang celaka bagaimana? Aku cemas. Siapa? Mayat hidup itu. Mayat tetaplah mayat. Gak akan bisa berbuat apa-apa. Apalagi mencelakai orang. Terus gimana dengan mereka yang hidup? Cecarku. Mereka saudara kita. Mana mungkin mau menyakiti kita? Mas, kenapa Mas Ojan gak ngerti? Mas lihat sendiri tadi mereka memperlakukan kita seperti apa. Desisku hampir menangis. Pintu kamar berderit, membuat kami sontak menoleh. Mas Jasin berdiri di sana membawa secangkir kopi. Untuk Ojan, ucapnya sambil menyodorkan cangkir. Ragu-ragu Mas Ojan menerimanya. Sudah pagi, waktunya ngopi. Imbuhnya. Kokok ayam menyadarkanku bahwa hari sudah pagi. Napasku mulai bisa keluar dengan irama teratur. Apalagi Mas Jasin menjelaskan bahwa di meja makan sudah siap sarapan untuk kami semua. Balasmi yang memasak. Sepagi ini, tanyaku. Biasanya enggak, karena ada kalian. Dan akhir-akhir ini Rati selalu merasa lapar. Jadi harus tersedia makanan setiap saat. Mendengar penjelasannya aku mengangguk-angguk. Kami menuju meja makan secara beriringan. Makan, ucap Mbak Lasmi kaku. Iya Mbak, terima kasih. Bagaimanapun caranya berbicara, aku tetap senang karena ternyata ia tidak mengabaikan keberadaan kami. Masakan ala desa sangat menggugah seleraku. Urap daun singkong, nasi jagung, ikan mujair dan secobek sambal terasi. Tak sabar aku mengambil piring dan memakan nasi jagung di atasnya. Mana Ratih Mbak? Tanyaku basa-basi. Ke belakang, dia sudah makan. Mbak Lasmi menunjuk piring kotor di atas meja. Tanda seseorang baru saja selesai makan. Kulanjutkan memasang lauk pauk ke atas piring.
Sebelum mulai menyantap, mataku mencari menu lain di meja ini. Menu seperti yang dimakan Ratih. Di bekas piring Ratih, ada sisa daging yang menempel pada tulangnya. Entah daging apa, sapi, kambing, ataupun yang lain tak bisa kutebak. Bentuk tulangnya besar, dagingnya berserat panjang. Ada sisa bumbunya berwarna merah terang. Kalau bumbu Bali warnanya lebih gelap, tidak seterang ini. Kalau saus tomat warnanya lebih pucat, lebih ke oranye. Yang ini sangat merah menyala. Kenapa? Aku terperanjat dengan pertanyaan Mbak Lasmi. Kamu mau itu? Sudah habis. Cepat-cepat aku menggeleng. Mbak Lasmi gak makan. Aku kembali berbasa-basi. Ia menggeleng. Aku gak butuh makan. Gak perlu makan. Mendengar jawabannya, otakku langsung memikirkan hal yang aneh-aneh. Sementara Mas Jasin dan Mas Ojan tengah menikmati makanan tanpa menghiraukan keadaan sekitar. Namun, saat kulirik piring Mas Jasin, tak ada makanan di sana. Lalu apa yang ia kunyah? Rupanya ia mengunyah sesuatu dari genggaman tangannya. Sadar aku memperhatikannya. Mas Jasin membuka genggaman tangannya. Ternyata segenggam cabai rawit. Untuk daya tahan tubuh, untuk menangkal virus. Jelasnya tanpa kuminta. Anehnya, ia tak menunjukkan kepedesan sedikit pun. Datar saja seperti orang makan kacang goreng. Aku jadi tidak berselera untuk makan. Namun, aku harus makan meski hanya sedikit. Di masa pandemi ini, semua orang mengatakan bahwa obat paling manjur melawan virus adalah makan. Enak atau tidak, malas atau tidak, sudah banyak orang yang tak bisa makan. Tubuhnya lemah dan tak lama akan meninggal. Usai sarapan, aku berniat mengangkat piring kotor ke belakang dan membersihkannya. Tapi Mbak Lasmi melarang. Aku tak bisa memaksa. Melihat ekspresinya saja aku sudah ketakutan. Di sana, pada Mas Ojan Mbak Lasmi menunjuk sebuah kamar. Maksudnya, di sanalah kamar untuknya. Kamar Pak De Rais. Di sana. Kali ini Mbak Lasmi menunjuk kamar untukku. Kamar itu dulunya kosong. Hampir mirip gudang. Hanya dibersihkan bagian permukaannya saja saat ada acara keluarga. Jadi, bisa untuk istirahat keluarga yang datang. Kamar itu bersisian dengan kamar Rati di sisi kiri, juga dengan dapur di sisi kanan. Sementara kamar Pade bersisian dengan kamar Mbak Lasmi. Dengan cepat, Mas Ojan melangkah ke dalam kamar Pade tanpa ragu. Sepertinya ia ingin segera menyelidiki sesuatu di sana. Aku jadi tak punya pilihan selain ikut melangkah memasuki kamar yang telah ditentukan. Kamar itu masih sama seperti dulu saat aku dan keluarga berkunjung beberapa tahun lalu. Hanya saja, sekarang bertambah foto-foto dan barang-barang Bude berserakan di dalam sana. Aku memilih menata figura berisi foto Bude sekenanya agar ruangan sedikit bersih. Figura itu jatuh. Kutata lagi, jatuh lagi. Kutata yang satunya, jatuh yang lainnya. Tak mau berlama-lama, akhirnya kususun semua figura dan kumasukkan ke dalam lemari kosong. Astagfirullah, pekiku. Aku mundur beberapa langkah melihat penampakan aneh di dalam lemari. Sesosok bayi tergeletak di dalam lemari itu. Saat kubuka, bayi tersebut melihat ke arahku sambil menendang-nendang kaki tanpa tangis. Usianya sekitar 2 atau 3 bulan. Ada bayi.
Aku berteriak histeris. Namun, tak seorang pun datang ke dalam kamar. Segera aku berlari keluar mencari seseorang. Hanya ada Mbak Lasmi di dapur memegang pisau. "Jangan diganggu, itu bayiku," ujar Mbak Lasmi masih dengan pisau di tangannya. "Kenapa ada di lemari?" Aku terengah-engah. "Biar aman dari manusia," Mbak Lasmi menjawab singkat-singkat. Dia bilang agar aman dari manusia. Apakah artinya bayi itu bukan manusia? Merasa Mbak Lasmi masih menatapku sambil berdiri kaku. Aku membalikkan tubuh dan memasuki kamar Pak D. Setidaknya aku aman bersama Mas Ojan. Kukira Mas Ojan sedang menyelidiki sesuatu di kamar itu. Rupanya ia tengah mendengkur pelan. Sepertinya lelah tengah menderanya. Kami belum sempat memejamkan mata sejak kemarin. Kubaringkan tubuh di samping Mas Ojan, berharap bisa memejamkan mata walau sejenak. Nihil. Gelisah lebih menguasaiku. Maka aku memilih keluar menuju samping rumah. Di sana tampak Ratih tengah duduk di kursi kayu. Posisinya membelakangiku. Tapi bisa kulihat ia memangku bayi sambil berdendang. "Nina Bobo, Nina Bobo, kalau tidak bobo, digigit manusia," dendangnya pelan. "Ratih," panggilku. Ratih tak menoleh, tapi dendangannya berhenti. "Kamu di sini rupanya," ucapku basa-basi ketika tiba di dekatnya. Ratih tak merespon. Ia kembali mendendangkan Nina Bobo. Kali ini hanya irama, tanpa lirik. Merasa tak mendapat respon, ku beranikan diri mengelus kepala bayi itu. "Aduh, lucu sekali. Siapa namanya?" tanyaku kemudian. Ratih menjeda dendangannya sejenak untuk menjawabku. Suaranya berat. Ia pun menjawab amat singkat. Tapi aku bisa menangkap bahwa Ratih menjawab nama bayi itu adalah Maya. "Maya, Maya, cantik sekali namanya," ucapku bernada gemas. Padahal sebenarnya tidak. Ekspresi bayi itu sama seperti tadi saat pertama kali kutemukan dalam lemari. Tanpa tangis, tanpa senyum. "Mayat. Namanya Mayat, bukan Maya." Kali ini Ratih menjawab dengan tekanan. "Oh, hanya itu yang keluar." Mulutku tercekat. Aku melangkah mundur dan tergesa-gesa kembali ke dalam kamar. Mas Ojan," panggilku ngos-ngosan. Mas Ojan membuka mata sedikit, sementara kantuk masih menderanya. "Mas dengar suara itu?" tanyaku. Ke kamar ini masih terdengar dendangan Ratih. Meski sayup-sayup namun terdengar menyayat. Mas Ojan pasang telinga sejenak. "Iya, suara angin. Di sini kan pedesaan. Pepohonan masih banyak. Pantas saja suara angin terdengar jelas sampai ke dalam rumah." "Bukan. Mas dengerin lagi deh. Itu suara Ratih. Ratih menggendong bayinya Mbak Lasmi," tuturku setengah berbisik. "Mas tahu nama bayinya siapa?" Ratih bilang,
Nama bayinya mayat, tambahku. Mata Mas Ojan kembali terpejam. Hanya satu tangannya menepuk-nepuk punggungku seperti ingin menenangkan. Kamu kelelahan, Ros. Sejak kemarin belum tidur sama sekali. Tidurlah barang sebentar. Percuma, Mas Ojan terlalu mengantuk. Mungkin lebih baik ku ikuti perkataannya. Kubaringkan tubuh di samping Mas Ojan. Sementara dari belakang kamar, dendangan Rati masih saja terdengar. Seberapa lama mencoba, mataku tetap ingin terbuka. Pelan-pelan aku beringsut dari dipan dan keluar kamar. Aku kembali ke kamarku. Mungkin suara Rati tak akan sampai ke sana. Baru saja memasuki kamar, ada suara aneh yang menggangguku. Suara itu seperti tendangan kaki bayi. Sumbernya dari dalam lemari. Mau tak mau, ku beranikan diri membuka lemari. Dan benar, bayi tadi sudah di sana dengan kaki menendang-nendang dinding lemari. Otomatis aku mundur dan berlari kembali ke kamar Pak D. Kembali ke kamar Pak D. Di tepi dipan, aku mengatur napas. Bagaimana bisa bayi itu sudah di sana? Sementara baru saja ku dengar Rati masih meninda bobokannya. Ros. Aku langsung menoleh. Mas Ojan rupanya sudah membuka mata. Sengaja tadi aku tak membangunkannya, karena aku merasakan percuma. Mas, bagaimana dengan jenazah Pak D? Mas belum menguburkannya kan? Mendengar pertanyaanku, Mas Ojan terperanjat dan langsung duduk. Iya, Mas hampir lupa. Ayo kita kuburkan sekarang. Gimana caranya kita menguburkan? Sementara kita nggak mengenal warga desa ini. Minta tolong Mas Jasin tidak mungkin. Ucapku bingung. Mas Ojan tak menjawab. Aku hanya bisa mengekor di belakangnya menuju mobil. Mau kemana? Tiba-tiba Mas Jasin muncul. Aku yakin Mas Ojan sama terkejutnya denganku namun disembunyikan. Mau menguburkan jenazah Bapak. Sudah dikuburkan tadi. Lanjut Mas Jasin. Mau keluar, cari angin. Rosa ingin makan bakso. Siapa tahu di pasar ada. Jawab Mas Ojan sekenanya. Bakso? Sepertinya ndak bakalan ada. Pasar hanya beroperasi sebentar. Itu pun hanya menjual makanan pokok. Kenapa nggak makan di sini saja? Lasmi tadi motong-motong daging. Mau masak bakso sepertinya. Mas Jasin tampak sangat peduli. Namun, di mataku tetap saja aneh. Belum matang sepertinya. Biar kita cari dulu. Pungkas Mas Ojan. Kami memasuki mobil tanpa menghiraukan Mas Jasin. Letak pemakaman memang tak jauh dari rumah Pak D. Hanya beberapa menit mobil sudah tiba di tepi pemakaman. Di mana ya? Mas Ojan bertanya pada dirinya sendiri. Tadi malam aku menaruhnya di sini. Benar, di sini. Di bawah pohon ini. Ungkapnya yakin. Lama saling diam. Akhirnya Mas Ojan memutuskan pergi. Sudahlah. Mungkin benar Mas Jasin sudah menguburkannya. Itu nggak mungkin. Sangkalku. Aku yakin Mas Jasin tidak menguburkannya. Iya, sudahlah. Mau gimana lagi? Memang tak ada pilihan. Kami kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan menyusuri desa. Keadaan desa masih sama seperti kemarin. Sunyi dan mencekam. Sampai beberapa kilo perjalanan,
baru kulihat segelintir orang di pasar. Meski demikian, aku lega. Setidaknya ada kehidupan di sini. Orang-orang membeli seperlunya, tanpa tawar-menawar, tanpa pilah-pilih berlebihan. Bayar, ambil bayar, lalu pulang. "Di mana yang jual bakso?" tanya Mas Ojan saat berpapasan dengan seseorang. Orang itu nampak terburu-buru. "Nggak ada bakso, hanya makanan pokok saja yang dijual." Seorang lelaki bersuara lantang memberi aba-aba. "Ayo cepat, cepat, sebentar lagi petugas datang." Orang-orang semakin mempersingkat transaksi. Aku sedikit lega mendengar kata petugas. Berarti ada kehidupan normal di sini. Tak terasa, pengunjung pasar sudah hilang satu persatu. Tinggal aku dengan Mas Ojan. Petugas yang diam-diam kutunggu tak tampak juga di sini. Akhirnya Mas Ojan mengajakku segera pulang. Sembari menunggu Mas Ojan memutar balik mobil, aku berdiri melihat-lihat keadaan di dekat kios daging. Dugaanku ini memang kios daging kalau dilihat dari sisa cacahan daging, sisa darah, talenan untuk memotong, juga besi pengait untuk menggantung daging. Tak kusangka masih ada orang di dalam sana. Di balik kotak seng penyimpanan daging, ada seorang lelaki tengah berjongkok sambil mengorek-ngorek sisa daging. "Belum pulang, Pak?" tanyaku basa-basi. Karena tak menjawab, aku semakin mendekat. Bapak tua itu mengangkat wajahnya. Mulutnya belepotan sisa daging dan darah. Aku terperangah. Pak De. Pak De Rais." Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.